Salam olahraga. Jaya. Semangat pagi. Pagi. Saya masih berada di Nusa Dua Bali. Ya. Dan kurang lengkap rasanya kalau saya, oh ya maaf, saya sudah bersama dengan Pak Paiman. Ya. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak meninjau standnya para peserta, karena stand Kemenpora yang paling top. Kalau kita lihat dari yang lain-lain sih lewat semua. Yuk, tanpa menunggu basa-basi lagi, kita ke sana. Oke, ya, mari. Kita akan kunjung di salah satu stand paling pinggir. Selamat sore, Mbak Lia. Selamat sore. Selamat sore semua. Apa kabar Ibu? Sehat selalu. Dari mana ini Bu? PT House Creator Indonesia. PT House Creator Indonesia. Ini produk-produknya. Dengan Ibu siapa? Lia. Bu Lia. Mas Herianto mungkin akan tanya jawab dulu sama Bu Lia, silahkan. Gimana? Ya mungkin baru satu hari ya. Ya. Jadi kita kan akan melaksanakan event ini sampai tanggal 28. Ya. Ada 4 hari lagi nih. Kira-kira gimana nih persiapannya? Atau mungkin barang-barang apa nih yang sudah siap untuk dijual nih? Karena kan para pengunjung ini cukup banyak. Tadi ada beberapa pengunjung sudah masuk ke sini kan? Iya. Gimana coba? Jadi karena ini pengunjungnya nanti banyak orang asing, jadi yang kami bawa adalah memang produk yang kualitasnya ekspor. Dan ini baju-baju kita bawa yang hanya untuk promosi. Jadi yang barang display. Ya. Nah, dan ini yang seperti jaket-jaket seperti ini, nah ini yang kita bawa untuk display. Ya. Jadi PT House Creator Indonesia produknya adalah jersey, pakaian-pakaian olahraga, Bahan terkhusus premium. ada jersey, ada kemudian jaket olahraga dan pakaian apalagi Mbak Lia itu? Ini untuk cycling, Pak. Cycling. Cycling juga. Tuh ada cycling, Ada cycling. ini luar biasa. Dan ini mereknya apa ini Mbak? Tergantung nanti Oh iya, permintaannya, Pak, ini ya, macam-macam. artinya ini Ya. adalah produk Bali, Iya. gitu ya. Saya perkenalkan juga Mbak Lia ini adalah salah satu mentor barangkali terhadap UMKM yang ada di Bali. Jadi beliau ini adalah untuk kemudian memberikan pembinaan terhadap UMKM yang ada di Bali, dan ini hasil dari pembinaan Mbak Lia. Dan pada saat ini ada dukungan berkaitan dengan promosi produknya melalui event penyelenggaraan pameran yang bertemakan The Spirit of Indonesia. Ini dalam rangka ke depan G20 ya Mbak Lia ya. Ini kami dari Kemenpora untuk memberikan fasilitasi berupa booth untuk kemudian mereka untuk memasarkan, mempromosikan produknya tidak hanya offline di lokasi, tetapi melalui live shopping dan ini melalui YouTube, channel YouTube MTP. Ini adalah salah satu mitra kami bekerjasama dengan Kemenpora untuk membuat program booth-booth yang ada di Bali Collection. Silahkan Mbak Lia mungkin bisa dijelaskan yang lainnya. Iya, ya. Kira-kira produk kami yang berbahan premium seperti celana pendek dan ini jaket jogging, kemudian ini celana cycling dan banyak t-shirt semacam ini Ya, juga. t-shirt, ya. Ini yang bisa dipakai, ya. Dan ini semua kualitas ekspor. Ekspor. Terima kasih Pak P Sama-sama, atas Mbak Lia. Kemenpora sudah memberikan kami stand di Sport Industry Exhibition. Semoga apa yang sudah diberikan bisa membantu kami para UKM Pak untuk Baik. semakin maju ke depan. Terima kasih juga Mbak Lia sudah ikut berpartisipasi dalam pameran Sport Industry Exhibition dalam rangka G20 ya. Sukses selalu buat Mbak Lia, salam buat teman-teman. Terima kasih. Terima Kita kasih. berkunjung kemana Iya. Mas Haryanto? Kesini lagi Pak. Oh, PT ya, ya. Incor Bali Pacific. Oke. PT Incor Bali Bola Pasifik, maaf. PT Incor Iya, iya. Bola Boleh saya Pasifik. ke sini ya Mbak? Iya. Dengan Mbak siapa? Dengan Ibu? Dengan Aris Bapak. Iya. Aris. Oke. Mungkin kalau bola ini memang kalau kita lihat merek Pro Team nih Pak Paiman, Iya, iya. kayaknya udah mendunia nih Pak. Betul, ya. Karena saya ingat banget kalau kita main bola ya, artinya beli bola itu
Protein ini sudah termasuk merek-merek yang dipasang di toko-toko itu Pak. Iya, betul. Jadi kalau bisa dibilang mungkin juga kualitas ekspor ya, Ibu ya, ya itu. Nah mungkin bisa ceritakan nih, artinya pengalamannya, misalnya nih kan karena Pak Paiman yang menjadi tuan rumah lah dalam hal ini kan, mengundang PT Inkor ini untuk ikut berpartisipasi. Gimana artinya, apakah selama ini mungkin sudah pernah atau mungkin punya pengalaman lagi, apalagi sekarang lokasinya di Nusa Dua kan, seperti itu. Gimana Bu? Mohon izin Pak Arianto, barangkali sebelum beliau menjawab, barangkali tambahan dari saya, izin Pak Iya, Arianto. iya, silakan. Berkaitan dengan PT Inkor Bola Pasifik, ini lebih dikenalnya adalah Protein. Dan Protein ini adalah produk asli Indonesia yang dibuat di Surabaya, tepatnya di Pasuruan pabriknya. Dan waktu itu sempat saya kunjung juga ke pabriknya dan itu luar biasa. Jadi intinya adalah tidak hanya memproduksi bola, berbagai macam bola, tapi ternyata ada shuttlecock, kemudian ada bat buat pingpong dan net ya, net dan lain-lain. Nah ini saya kenal dekat dengan direktur utamanya, namanya Pak Thomas Moore. Nah ini juga kami sudah bermitra sejak lama dan sering ada kolaborasi dengan beliau terkait dengan peralatan perlengkapan olahraga ini untuk event-event olahraga baik daerah maupun nasional. Nah harapan kami dengan adanya expo di Bali ini, kemarin sempat saya telepon-teleponan dengan beliau, ternyata luar biasa, dari Surabaya menuju Bali, dan beliau sangat senang dengan adanya pameran ini, karena tentu yang akan menghadiri tidak hanya orang-orang lokal Bali saja, namun ini berbagai negara pada saat delegasi yang kemudian nanti sebentar lagi barangkali akan berkunjung ke stand-stand Kemenpora ini. Dan mungkin apa yang tadi sampaikan Pak Arianto, monggo dijelaskan bagaimana kok tiba-tiba ada Protein sementara PT-nya Inkor gitu ya. Saya nggak ngerti prosesnya, kemudian apa saja, dan barangkali harga-harga bisa boleh ya Pak ya, boleh, karena silakan. Nanti pemirsa yang ada dimanapun pengen pesan bola Protein ini, saya pasti harganya gitu kan, bahwa kami sering menggunakan Protein ini, dan terutama untuk yang poli ini luar biasa kuatnya. Iya. Pak Thomas, mohon izin, ini kebetulan ada Pak Thomas. Silakan Pak. Kesempatan kita di sini Pak. Nah, kebetulan silakan Bapak. Silakan Pak Thomas. Izin, ini sedang live Bapak, tadi sudah perkenalkan, dan kebetulan beliau langsung hadir, dan tadi juga sempat live shopping juga ya di momen yang lain. Nah, tadi saya sudah perkenalkan bahwa PT Inkor Bola Pasifik ini adalah lebih terkenal Protein, tapi kan yang lebih tahu detailnya adalah beliau. Nah, monggo beliau yang akan menjelaskan terkait dengan produk-produk ini. Monggo Pak Thomas. Ya, saya pegang aja. Oke, saya perkenalkan kembali, nama saya Thomas. Saya direktur dari PT Inkor Bola Pasifik, produsen peralatan olahraga yang dengan merek Protein, sudah berdiri sejak 1992. Jadi nanti per September ini 30 tahun. Wih, luar biasa. 30 tahun sudah. Itu mesti dirayakan ini. Oh, kalau nggak COVID kita pasti rayakan. Karena biasanya kita untuk tahun-tahun tertentu sih biasanya dirayakan. Iya, betul. Itu. Dan produk kami sebenarnya ya, awal-awal tahun 2000-an itu 75% itu ekspor. Kemana saja Pak itu, dong. Dan 75%-nya itu ke Amerika. Luar biasa. Memang akhirnya sih ya wafat dengan kondisi karena kondisinya gini loh, harus tetap semangat Pak. Persaingannya sangat ketat, khususnya dari Cina dengan dari India. Tapi akhirnya kita jualan lokal, dan sekarang lokal 75%.
Artinya apa? Pasar lokal itu sebenarnya jauh lebih menjanjikan daripada pasar ekspor, dan harga lokal itu sebenarnya jauh lebih bagus. Maka saya mengajak para pengusaha, para UMKM untuk menggarap pasar lokal yang besar ini loh. Iya. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang siap menggunakan produk dalam negeri. Dan saya himbau, yuk besarkan produk dalam negeri, besarkan merek-merek lokal, karena ini adalah aset kita, aset bangsa kita. Dan untuk olahraga itu kan sebenarnya bukan just for fun, bukan just healthy, tapi olahraga itu yang the most important daripada olahraga itu adalah industri. Iya. Di Amerika, industri olahraga itu jauh lebih besar daripada industri Hollywood, lebih besar dari industri otomotif, lebih besar daripada industri-industri lainnya. Jadi industri olahraga itu besar. Dan saya yakin Indonesia juga industri olahraga ini kalau kita mau maintain, saya kira pasti besar sekali industrinya. Ayo sekarang kita bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dan semua masyarakat ada awareness untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Setuju. Kemudian nanti tugas juga Kemenpora adalah bagaimana memberikan situasi itu supaya benar-benar terjadi dan juga bisa menghasilkan bibit-bibit atlet yang bagus. Karena saya yakin di Indonesia potensinya besar sekali. Hanya belum digarap. Misalnya ya, saya pergi ke Brasil. Sorry nih, terpaksa saya panjang lebar ya. Mereka siang-siang juga olahraga. Siang-siang di pantai mereka lari gitu loh. Di kita masuk takut kepanasan ya. Jangan takut kepanasan lah. Jangan takut sampai hitam gitu ya. Kan banyak produk Indonesia juga yang bisa bikin kulit cerah ya. Mungkin di sini ada Bangga tuh ya. Saya kira itu ya. Dan tetap bersemangat untuk kita semua supaya kita tetap survive ya. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk para konsumen, para pengguna, berarti cintailah produk dalam negeri. Dan untuk pengusaha, jualanlah di dalam negeri, istilahnya gitu. Jadi Pak ya. Jadi artinya potensi dalam negeri itu lokal masih besar sekali karena kita memiliki jumlah penduduk mungkin sekarang ya, sekarang udah ranking keberapa tuh dunia kan. Jadi sebenarnya pasar itu masih bisa digarap. Pak Paiman mungkin ada tambahan nanti kita lanjut. Oke. Thomas, sukses selalu, salam buat teman-teman. Ya, terima kasih, semangat selalu ya, semangat semuanya. Pengusaha juga semangat supaya tetap hidup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Chandra Collection. Chandra Collection. Ya, selamat sore Bu Chandra. Nah, ini kalau Bu Chandra nih gimana nih Pak Paiman nih biasanya lebih mengenal nih kepada ininya nih. Gimana? Baik, terima kasih Mas Arianto. Ini kalau nggak salah Chandra Collection ini adalah mengoleksi berbagai perlengkapan ya, baik dari sepatu, tas, jaket dan lain-lain, dan ini terkhusus dari Bali ya Mbak ya. Termasuk ini yang saya pegang adalah tas bahan dari kulit apa ya Mbak ya? Kambing. Dan apakah sudah diekspor ke luar? Sudah Pak. Tuh ternyata produk-produk yang dipajang ini adalah juga ekspor ke luar negeri gitu. Kemana saja Bu? Untuk kita sudah kirim keluar itu adalah Australia, Jepang, Belanda, Yunani. Oh, luar biasa. Ya. Kalau boleh tanya Bu, ini harga tas satu ini berapa kira-kira? Itu 2 juta Pak. 2 juta ya, luar biasa. Jika teman-teman dimanapun saja berada, ini luar biasa loh, keren ya. Iya. Luar Kombinasi biasa. dengan kulit sapi Pak. Dengan kulit sapi, dengan kulit sapi. Jadi artinya bagaimana cara memesan, jika nanti bisa ya dipesan kemudian dikirim ya. Bisa. Ke alamat mana Ibu? Barangkali ke WA atau
boleh ke email, boleh Email, ke ya WA juga. WA-nya bisa disebutkan Mbak? Bisa. nomornya? Teman-teman, bagi yang berminat dengan produk kami, kami ada tempatnya itu di Jalan Mekar 2, Blok A1, nomor 4 Kepaon, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali. Dan bisa menghubungi kami di 081 236 01 4187. Baik, terima kasih Mbak Chandra ya yang punya collection ini. Silakan Mas Daryanto. Terima kasih Bu Chandra, sukses, tetap semangat dan kita UMKM mulai bangkit. Ya. Oke Pak Paiman. Terima kasih Mbak Chandra. Terima kasih. Salam buat teman-teman ya. Kita lanjut Pak Paiman. Sebelah sini barangkali ada Ini siapa ya? Ada dengan iya, Mbak Lia ini- lagi. ini Oh ya, Mbak Lia sebagai juga ini, pembinaan Mbak Lia sebagai ini juga. sebagai Ya. koordinator UMKM. Mungkin langsung saja Mbak Lia. Ini ada pajangan-pajangan terkait dengan apa sih piala ya? Ya, tolong jelaskan Mbak Lia. Jadi ini seperti kita ada berbagai macam barang ya Bapak ya. Ya. Rata-rata tropi. Ini semua kita bahannya dari jerami. Oke. Dari sekam jerami. Jadi beberapa produknya contohnya seperti ini. Menjadi patung, ada yang kenang-kenangan, Ya. mungkin seperti ini. Keren banget ya. Nah, kemudian mungkin ada yang ingin memberikan tempat scan tuh. Oh iya benar-benar. Nah, Scan Me. Nah, ini semua bahannya dari jerami, bukan dari kayu. Jadi seakan-akan kalau sekilas orang lihatnya dari kayu. Iya, Tapi ini namanya adalah wood sintetik. Dan ini sangat aman dikonsumsi apabila dipergunakan misalkan seperti ini menjadi nampan, Oke. dijadikan tempat makanan, sushi atau apa itu juga aman. Dan ini adalah namanya Bali Sinwood, Bapak. Bali Sinwood. Ya, ini binaan kami yang berada di Buleleng. Buleleng. Iya, Ya. jadi silahkan di shoot lebih detail. Ini ownernya. Silakan yang berminat mungkin bisa menghubungi Bali Sinwood Ya. karena sesuai dengan nomor HP-nya. Oke. Itu aja Mbak Lia ya. Terima Ya. kasih ya. Sukses selalu. Ya. Salam buat teman-teman ya Mas Herianto ya. Ya, terima kasih Mbak Lia. Lanjut ke sebelah. Nah, ini kebetulan ada pengunjung nih, Pak. Ya. Mungkin kita bisa selamat sore, Mbok. Selamat sore. Kebetulan kan saya manggilnya Mbok ya. Mbok biasanya kalau orang Bali ya atau Bu. Mungkin setelah melihat melihat stand dari Kemenpora ini, nah kebetulan di sini saya juga bersama Pak Paiman yang menjadi ini juga mungkin Mboknya bisa memberikan Sebagai pengunjung stand kami seperti gitu. apa mungkin ada saran atau iya ada betul apa yang perlu mungkin nama dan asalnya mungkin silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Ana dari Chow Coklat Bali. Iya. Iya, untuk stand yang dari Kemenporanya ini Pak ya. Oke, untuk standnya nih sejauh ini sih membuat customer nyaman ya. Apalagi kalau untuk dari gate yang di sini sih, kalau biasanya ada event sih sebenarnya Oh, gitu ya. dari event yang sebelah sini sih. Jadi orang kalau untuk ekspatriat yang ada di Bali biasanya orang taunya melewati dari yang bukan dari West Gate-nya. Oh. Karena melewati dari sana biasanya sih ada outlet yang biasanya buka di sebelah sana sih. Jadi justru malah strategis di tempatnya ya. Jadi Baik, untuk baik. tempatnya sih kita kalau dari Kemenpora sih strategis terus senada sih. Iya. Nggih, Pak. Terima kasih loh Terima atas kasih. saran dan tadi ada informasi bahwa ternyata tidak hanya melalui pintu depan dan ini strategis melalui pintu belakang ini justru banyak pengunjung melalui belakang gitu ya. Iya, Terima kasih benar. Mbak. Terima kasih. Sukses selalu. Baik. Terima kasih. Silakan melanjutkan melihat-lihatnya. Nah, ini stand kesini Pak Paiman. Yang ini kan? Yang ini nih Pak, belum Pak? Udah itu. Oh, ini udah. Ya, yang Oh, ini. orangnya di situ masalahnya. Jadi di Iya, sini. membingungkan beliau itu. PT Volans Indonesia. Wah, 910. 910 loh, bukan 19, 910. 910. Nah, ini ada PT Volans Indonesia nih. Mungkin Pak Paiman bisa ada cerita nih Pak. Silakan kalau Pak. saya sih pengen Mas siapa? Mas Luki yang langsung menjelaskan karena
Mas Haryanto, tadi saya beberapa sepatu yang dipajang ini hampir separuhnya saya tertarik. Dan tadi sempat Mbak siapa yang tadi yang jaga, gitu ya, yang jaga. Tolong saya simpankan satu ini, saya akan beli satu ya ini. Gitu. Jadi sudah dipesan Pak Paiman nih. Yang apa disampaikan oleh Pak Thomas tadi dari ProTeam, cintailah produk lokal Indonesia. Saya akan beli brand Nenten Shoes. Nah, ini akan saya pakai. Oke. Lanjut Mas Haryanto. Silakan. Juga besok beli satu. Nah, ternyata Pak Thomas mau beli juga, Kita besok ya kan? beli satu ya. Tadi saya udah ngincer, mudah-mudahan ada yang Siap. ini. Simpan. Teman-teman, ini mumpung lagi ada diskon, ya. Silakan membeli di sini. Di acara Kemenpora saat ini kita berikan diskon 20% 20% untuk ya. sepatu runningnya. Runningnya. Karena Nenten sendiri produk sepatu running ya buatan Indonesia. Ya, kita visi kedepannya semoga brand ini bisa dicintai semua para pecinta olahraga, terutama para runners yang ada di Indonesia. Daripada pakai brand luar negeri, lebih baik pakailah brand yang dari dalam negeri sendiri. Dan gitu loh. Tidak kalah. kualitas itu nggak akan kalah dengan produk luar. Iya. Dan ini kan juga kampanye Indonesia itu harus menggunakan produk dalam negeri. Ini harus kita manfaatkan gitu ya, selagi ada produk-produk dalam negeri yang memang kualitasnya nggak kalah dengan kualitas luar negeri. Iya. Gitu ya Mas ya? Betul. Gitu. Gitu. Jadi mungkin dari Bang Luki tadi bilang kalau kita bicara running is Nenten Shoes. Running is Nenten Shoes. jadi artinya Harus diingat di mindsetnya kalau mau berlari pakai sepatu Nenten. atau kalau mau itunya running is 910. Nah, 9-10. Nah, ya. Dengan adanya kegiatan Kemenpora ini ya kita sebagai brand sepatu lokal sangat terbantu ya, mudah-mudahan dengan adanya event ini ya penjualan animo masyarakat untuk berolahraga dan menggunakan produk lokal jadi terangkat, terdongkrak ke depannya, gitu aja harapannya. mungkin juga nanti akan berkembang selain running nanti mungkin basketball. So, untuk saat ini kita fokus di running, tidak hanya di running shoes-nya, kita juga memiliki apparel, aksesoris yang lainnya. Jadi untuk teman-teman semua kunjungi juga website kami, terusnya media sosial kami, semuanya ada di sana. Jadi tinggal klik browser Nenten, pokoknya ke depannya ada semua di Indonesia. Termasuk harga-harganya. Harga-harganya pun ada. Ya. Kalau mau jualan pun bisa. Jadi reseller. Jadi reseller juga dimungkinkan. Oke. Sukses buat 910 dan Bang Luki. Terima kasih juga yang Mas ya sudah dapat berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan adanya Expo kali ini akan bermanfaat tentunya buat para UKM juga, tentunya buat masyarakat luas ya, termasuk dari Kemenpora juga bangga bahwa ternyata produk-produk dalam negeri yang memang betul-betul unggulan itu harus sama-sama kita cintai gitu ya. Itu sukses selalu buat Volan 910. Iya, Nenten. Terima kasih. Terima kasih, salam Pak. buat teman-teman. Oke. Kita lanjut ke sini nih, Pak Paiman. TKD Sport. Oh, sorry. Bro sister. Ada apa saja Bu Lia, Bro sister ini? Ini juga UKM binaan kami. Ini bahan baju-baju senam seperti ini yang bahannya dari spandek. Spandek jadi legging, macam-macam, ada celana pendek seperti ini. Terus leggingnya kualitasnya bagus banget, tuh keren. Nah, dan juga baju-baju senam. Jadi yang dipakai sehari-hari itu Pak. Ya? Lengkap. Ini ada satu set jaket seperti yang dipatung. Jaket dengan joggernya, keren untuk dipakai jalan bisa, dipakai fashion bisa. Coba dikasih informasi kalau pesan kostum ini melalui WA atau apa? WA-nya di 089 770 70.000, nolnya 4. 70.000. Iya, silakan. Ini harganya tidak terlalu mahal kok Pak. Ini satu set cuma 300. Satu set sudah. Satu set. Iya.
Keren loh barangnya, Iya. warnanya Kaos-kaos menarik. seperti ini harganya cukup 90.000. 90.000. Iya, kualitasnya sudah kualitas bagus banget, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lia. Sukses Sama-sama. selalu. Silakan Mas Daryanto. Terima kasih. Nah, selanjutnya ke Jepun Bali tradisional. Wah. Selamat sore. Selamat Bapak, sore. Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu. Nah, Pak Paiman, mungkin Pak Paiman bisa kasih komentar nih Baik, mengenai terima Jepun kasih, Bali nih Pak Mas Paiman. Daryanto, terkait dengan Jepun Bali tradisional, kami kenal sejak lama. Ini juga mitra kami dari Kemenpora berkaitan dengan panahan tradisional, dan perlu kami informasikan juga bahwa beliau ini mengikuti event sudah melalang buana sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan belum lama ini beliau ini pulang dari Surabaya ikut event dan ternyata juara, yang kemudian Alhamdulillah juara ya. Dapat apresiasi dari wali kota ya kalau misalnya Bu ya, langsung Surabaya. Jadi menurut kami panahan tradisional ini perlu kemudian diangkat kembali, jangan kemudian peralatan-peralatan tradisional yang semakin kesini justru menghilang, tapi dengan adanya Jepun Bali ini akan membangkitkan kembali tidak hanya tradisional saja. Kalau sekarang kan lebih ke olahraga masyarakat yang kemudian mengarah juga permainan ini diadakan tidak hanya di lokasi-lokasi yang kemudian tertutup atau hanya sekedar main, tapi saya tahu bahwa ini pun dimainkan di tempat destinasi wisata. Jadi artinya dukungan terkait dengan sport tourism itu sangat mengena gitu ya. Tapi Mas Daryanto saya akan tanyakan langsung, beliau adalah Bu Dayu, dan mohon izin ini juga Bapak ini pakar daripada tidak hanya panahan tradisional, ternyata juga membuat berbagai alat-alat tradisional lainnya, termasuk juga sumpit gitu ya. Jadi mohon nanti lebih detailnya untuk Bu Dayu barangkali untuk dijelaskan, monggo. Ya. Terima kasih. Ya, kebetulan kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemenpora yang mana memberi kesempatan kepada kami di sini Jepun Bali tradisional, yang mana kita di sini menjadi binaan Kemenpora khusus yang di Bali mengenai busur tradisional. Khusus di Bali di sini kita mempergunakan ukiran Bali. Nah, jadi seperti ini. Ya, ya, jadi ukiran-ukirannya jelas nih. Ya. Tetapi selain ukiran juga kita membuat yang polos ya, jadi supaya terjangkau. Ya. Jadi kalau yang ukiran mungkin harganya lebih agak mahal ya, kalau jadi yang kita biasa, juga mungkin ya, agak, ada yang polos ya. Seperti ini, tidak diukir. Ya. Jadi harganya lebih murah terjangkau ya, tetapi kekuatan untuk lomba atau gladen itu sama kekuatannya. Itu hanya hiasannya saja ya, karena ciri khas daripada Bali kita. Kalau tingkat usia misalnya SMP kan beda dengan usia yang sudah remaja, yang mungkin sudah kuliah. Untuk penggunaan alat ini apakah standarnya sama saja, atau mungkin kalau yang masih SMP lebih kecil begitu? Nah, bukan lebih kecilnya Pak. Ya. Di sini kalau busur tradisional itu disesuaikan dengan tinggi orangnya, tinggi badannya. Nah, jadi dari tinggi badan itulah menyesuaikan dengan tarikan kekuatan tarikannya. Dan mungkin jarak tembaknya itu dibedakan, disesuaikan. Iya. Jadi biasanya kalau ada gladen atau lomba-lomba itu di sini kalau kita menyelenggarakan yang sudah umum, yang nasional juga di Surabaya, di Bangkalan, di Jogja, di Solo, itu ada tingkatannya. Jadi kalau SD itu ada SD 1, 2, 3 itu istilahnya 10 meter jaraknya. Kalau 4, 5, 6 itu 20 meter. Jadi kalau SMP itu 30 meter. Nah, kalau umum itu dari SMA, tingkat SMA ya sampai tidak terbatas usianya. Jadi itu 30 meter. Ibu Dayu dan Pak Agung ini adalah salah satu pelatih tapi pemain juga. Jadi beliau ini ada anak buah atlet-atlet yang mereka bertanding di
berbagai daerah. Budayu dan Pak Agung ini adalah pelatih salah satu olahraga panahan tradisional. Dan perlu saya kenalkan juga bahwa yang tadi sampaikan tidak hanya panahan saja, tapi ada sumpitan atau tulup. Sumpitan atau kalau tradisional bilang tulup gitu tulup, ya. Nah ini bentuk tulupnya. Ini juga produk dari Jepun Bali. Nah ini adalah Jepun Bali tradisional. Dari Jepun Bali tradisional. Ini bahan dari apa ini Budayu ini? Aluminium. Aluminium. Ada yang dari stainless steel. Dan ada stainless. Ada dari kayu juga. Dari kayu. Jadi bahannya menyesuaikan. Dan ini adalah tulupnya. Ini anaknya. Anak-anak tulupnya nanti ya. dimasukkan ke dalam sini ya Pak ya. Iya. Nanti cara niupnya begini. Nah ini cara tempuh. Ininya berapa meter kira-kira Pak? Maksimal 30 meter. 30 meter maksimal ya. Dalam lomba. Ya. Jadi jangan salah kalau kita lihat hanya sederhana ini, tapi ini diperlombakan ya Pak ya. Iya. Diperlombakan. Ya kebetulan nanti kami di Fornas. Rencana ini di bulan Juli, awal Juli akan ada Fornas ya, festival olahraga masyarakat. Nah, ternyata Budayu juga akan mengirim kita akan mengirim atlet tulup sama panahan ke Palembang. Nah, ini luar biasa produk dari Bali. Dan ternyata tidak hanya menjadi pelatih atau kemudian atlet, tapi Budayu dan Pak Agung ini sekaligus memproduksi sendiri panahan-panahan. Dan jika ada orang pesan ini bisa dibuatkan ya Pak Agung ya. Nah ternyata bisa dipesankan. Nanti silahkan menghubungi Jepun Bali tradisional gitu ya. Ada di website barangkali ya Bu ya. Atau ada nomor WA-nya? Ya di WA-nya 085 936 142 111. Ya Sobat Pora jangan lupa silahkan hubungi untuk kemudian tertarik dengan tulupnya maupun panahan tradisionalnya dan ketapelnya juga, dan ketapel juga ada ketapelnya juga ternyata. Nah ini contoh nih ketapelnya ini nih. Karena baru kita produksi jadi belum dipasang talinya, mungkin besok dipasang. Dan karena ini dari Bali, ini karena belum sempat diukir, nanti akan diukir dengan nanti ukiran Bali. Besok mulai. Oh iya ternyata sudah ada, hanya sudah saja ada tasnya ya. Tadi hujan soalnya dibalik pulang. Ini alam yang ngukir ini. Oh, ternyata ini memang sengaja saya pikir karena kok jelek sekali bahannya. Ternyata memang dicari yang seperti gitu ya, ini seni ya. Dan nanti akan diukir tentunya ya. Iya. Oke, baik kalau gitu ya Pak Harde ya. Di sini ditambahkan sedikit kalau kita di Bali. Silakan. Ya, karena panahan tradisional itu kalau lomba yang laki-laki bersila, yang perempuan bersimpuh, pakaiannya itu disesuaikan dengan daerah adat masing-masing. Ya, jadi kalau Bali biasanya kita pakai lelunakan, ya pakai selendang, kain kebaya. Karena perempuannya bersimpuh. Kalau laki-laki pakai udeng, pakai sapo, ya pakai kampuh istilahnya. Iya, gitu. Itu pakaian untuk itu ya. Baik, terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih Pak Anum, terima kasih Ibu. Nah mungkin ini selanjutnya ke Nadia Yoga Sportwear. Nah mungkin Pak Iman mungkin bisa cerita nih Pak. Dengan Mbak siapa di sini? Saya Nadia Pak. Oh langsung Mbak Nadianya ya? Iya. Yang mempunyai produk Yoga Sport ya, wear ya. Saya nggak ngerti nih. Pakaian untuk olahraga apa nih? Sebetulnya kami itu garment Pak, namanya Nadia Fashion Bali, garment kami. Jadi kita udah berdiri dari 2003, kita fokusnya memang untuk sportwear. Kita lebih ke swimwear, yoga wear dan ya swimwear, yoga wear dan untuk olahraga lainnya kita memang produksi. Memang kita produksi ini untuk ekspor. Ekspor kemana saja itu Mbak? Saya ekspor banyak Pak. Saya sekarang ini lebih banyak ke Rusia, Amerika, Hawaii, Australia, terus Hungaria, Jerman. Karena ini di Bali yang kemudian tentu banyak bule-bule datang ke Bali gitu kan. Saya yakin banyak pesanan-pesanan dari mereka ya. Banyak banget Pak. Di sisi lain diekspor, tapi orang-orang luar negeri yang hadir di Bali ini tentu akan tertarik dengan
kostum-kostum ini untuk kemudian mereka gunakan gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau ini kebetulan brand kami namanya Gayane Bali. Gayane Bali ini brandnya ya. Gayane Bali ini jadi kita fokus untuk mempresentasikan Bali, ya melalui printing yang kita buat ini. Punya inspirasi Bali tadi dituangkan di sini gitu ya. Kalau sekarang kan printing banyak Pak, tapi kan jarang-jarang kalau mereka mengangkat Bali gitu. Kalau kita mengangkat keindahan Bali, jadi di sini ada perempuan, bagaimana perempuan berias. Ya, inilah ide-ide Mbak Nadia selaku UMKM muda yang banyak inspirasi dan tentunya dituangkan ke dalam inovasi-inovasi yang hasilnya seperti ini gitu ya. Iya, Pak. Luar biasa. Selamat buat Nadia Yoga Sportwear. Iya. Semoga lancar untuk ekspornya gitu ya. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Pak. Salam buat teman-teman ya Mas Haryanto ya. Silakan Mas Haryanto. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Lanjut Pak, ya, tanggung nih. Nah ini. Ya. Oh, selamat sore. Apa ini? Oh iya, sorry. Ya, ini terkait dengan fashion ya. Betul. Baik, bisa diperkenalkan Mbak siapa? Dengan saya Susan. Ya. Kalau misalnya The Passion Trend, kalau yang lain dari tadi kan mungkin memperkenalkan fashionnya baju olahraga dengan secara konvensional. Tapi karena semakin kesini pengen olahraga tapi pengen fashion juga. Jadi kita kombinasi lah seperti itu. Jadi kayak ini tuh kayak baju renang juga bisa dipakai untuk baju senam. Tapi masih pengen fashion, kita tambahin dengan celana ini, celana linen atau enggak baju yang kayak saya pakai ini. Karena kan kalau saya tubuhnya agak gede nih, jadi saya agak malu kalau misalnya pakai baju senam yang mungkin yang terlalu ketat. Jadi baju saya memang modelnya swingable kayak gini. Jadi misalnya bebas untuk bergerak untuk senam seperti itu. Jadi fashion ini bukan artinya pakaian jalan-jalan atau buat rekreasi. Ini pakaian olahraga. Yang kemudian di dalamnya pakai kaos ini, yang di luar ya ditutup seperti yang Mbak pakai gitu ya. Luar biasa. Artinya ini bukan yang tadi saya sampaikan hanya untuk jalan-jalan, tapi pakaian olahraga gitu ya. Baik, dari brosis apa tadi? The Passion. Ya. Baik, kalau boleh tanya, kira-kira satu stylenya berapa? Atau mungkin barangkali yang untuk bajunya? Kalau baju saya ini karena kita bahannya dari cotton linen, biar nggak terlalu gerah dan nggak terlalu tebel, ini kan agak tipis tuh, itu kita bandrol dengan harga 499. 499 ya? 500.000. Oke. Gitu. Misalnya ada pemirsa pengen pesan gitu, melalui apa itu Mbak? Kita bisa di order lewat Instagram, itu @thepassiontrend. Itu di sana kita juga bisa custom. Jadi misalnya teman-teman aku pengen baju kayak Mbak tapi kayak terlalu gede deh kalau misalnya dilihat. Aku pengen lebih kecilin, kita bisa buat. Jadi gitu. Pesan ukuran ya, bisa. Sesuai ukuran, keinginan. Kemudian warna dan lain-lain ya. Baik, kalau mungkin dari pesan langsung ke WA barangkali ada? WA-nya ada. Di nomornya 081 339 180 448. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Sukses selalu buat teman-teman, lancar ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini mungkin satu lagi ya. Iya. Mas Prima mungkin dilihat dulu nih, Mas Prima. Ini ada beberapa ini nih sebelumnya nih. Ada beberapa ininya. Produknya. Lala Studio. Oke. Ya. Ya, selamat sore Ibu Lala. Ibu Grace, maaf, aduh. Bu Grace dengan Lala Studio. Nah, Pak Paiman mungkin sudah lama mengenal Bu Grace nih ya. Jadi mungkin Pak Paiman bisa share Pak. Informasi apa nih Pak yang bisa kita ini kan? Baik, terima kasih Mas Haryanto. Tentu ini adalah mitra kami yang sudah lama, entah berapa tahun kemudian. Saya baru ingat, artinya ini mitra kami yang sejak lama saya kenal beliau. Ini adalah Bu Kristang Gudung, lebih terkenal dulunya awalnya itu adalah mempunyai lembaga terkait dengan pelatihan senam gitu ya. Tapi semakin kesininya tidak hanya melatih, mempunyai sekolahan, tapi beliau ada juga menyelenggarakan event-event yang skala nasional. Dan di sisi lain juga ternyata beliau itu mempunyai berbagai perlengkapan senam. Ini ada di samping saya, dari pakaian baju dan jersey-nya. Dan perlu diinformasikan yang pertama tadi disorot, nanti mohon Bu Grace untuk menjelaskan terkait dengan yang
piala ini lomba apa? Jadi mungkin diperkenalkan dulu, nanti mohon kejelasan Bu Grace untuk ternyata ada event-event yang nggak hanya tingkat daerah, tapi ini saya yakin tingkat internasional, nasional. Silakan Bu Grace. Selamat sore, kami dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Instruktur Senam Lala Studio yang satu-satunya di Bali dan NTT NTB di Indonesia Timur. Kami selain sanggar senam, kami juga membuat kursus untuk seseorang menjadikan seorang instruktur, di mana selama pelatihan itu dia harus mengenal beberapa hal, teknik gerak, mana yang tekniknya benar dan yang tidak benar, belum ada cedera-cedera, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang membuat kurat kejepit. Terus ada juga karakteristik musik, kita mengajar orang umur 60 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, dia harus tahu ketukan musik dan kode etik dan denyut nadi. Kan biasanya orang kalau instruktur kan tidak tahu denyut nadinya berapa, sedangkan kita di senam harus tahu usianya sekian, denyut nadinya sekian. Nah itu antara lain ada juga kode etik. Nah selain sebagai instruktur senam sebaiknya tidak aerobik saja, tetapi selain, karena senam kan macamnya banyak Pak ya, setelah aerobik dia bisa berkembang lagi, bisa ke step aerobik, ada body language, memperdalam lagi, pilates atau poco-poco, ya, dan yang terakhir ini sexual exercise. Itu hasil tesis saya, judul tesis saya, itu sangat menarik menurut profesor dosen di UNUD. Itu pertama kali Pak. Itu memang belum, ini saya mencetakkan buku. Nah, dan karena ada kode etik juga untuk struktur supaya mereka tahu juga mengajar di mana. Kalau mengajar di dalam ruangan tertutup indoor, itu sebaiknya pakai baju yang mungkin masih boleh begini. Jadi berbeda Pak. Saya kita ajari supaya, dan tapi kalau untuk di outdoor harus berlengan, lebih tertutup, lebih sopan. Etika ya Bu ya. Kode etik, betul Bu. Sama dengan celananya juga, jadi paling tidak ada batasan seperti itu. Biar dia tidak terlalu ngawur Pak. Iya Bu, tadi saya lihat ini ada piala-piala, ini event apa ini Bu? Oh ya, ini piala ini juara umum Pak. Juara umum. Lomba senam pucu-pucu Nusantara, itu perebutan piala Ibu Negara. Ibu Negara. Kebetulan Bali juara 1 Pak. Luar biasa. Ya saya terima langsung. Jadi waktu di Jakarta itu. Persis tadi yang saya sampaikan, ternyata event-event ini Ibu Negara langsung loh ya yang memberikan pialanya. Dan tidak hanya itu aja mungkin ya, event-event di luar event itu juga pasti banyak ya Bu ya. Masih banyak. Kebetulan saya senam dari umur 17 tahun sampai 67. Sekarang 60 tahun. Jadi berarti 50 tahun ya Pak. Luar biasa. Tapi saya tidak berhenti. Beliau masih sehat, bugar, wajahnya masih kelihatan sangat muda gitu ya. Inilah olahraga nggak boleh berhenti Pak. Betul. Saya membuktikan bahwa saya olahraga senam dari umur 17 sampai 67 tidak boleh berhenti. Luar biasa. Seperti gitu. Terima kasih Bu Grace. Ya. Salam sehat selalu. Salam buat teman-teman. Sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, wah kita dari pagi tadi Pak, Bapak sudah mulai membuka, terus para peserta juga sudah menjual secara live shopping, terus Bapak juga melakukan kunjungan. Nah mungkin saatnya kita apa artinya Pak juga bisa ya, kami sendiri juga nanti secara simbolis ya Bapak nanti menutup ya Pak ya untuk live streaming hari ini. Dan mungkin juga kita sama mengucapkan terima kasih kan Pak ya. Sama-sama. Betul. Ini kepada peserta juga mungkin yang antusias tadi, secara antusias juga bisa menghadiri. Nah mungkin sambil kita jalan Bapak bisa menyapa sekali lagi kepada para peserta. Oke gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Haryanto. Ada dari ujung tadi apa, stand apa ya? Division, kemudian Lala Studio, LKP, ada Bu Dayu dari Jepun Bali Tradisional, kemudian ada Mbak Nadia Yoga Sportwear, ada apalagi yang di sini tadi ya? Bro Sister. Bro Sister, kemudian ini ada PT Volans Indonesia, ini jauh-jauh dari Jakarta hadir ke Bali. Terima kasih dari Mas Riki. Nenten, benar.
Bang Luki atas partisipasinya. Kemudian dari Chandra Collection berkaitan dengan tas-tas olahraga. Bali Sindo. Kemudian Bali Sinwood ini berkaitan dengan piala yang tadi udah sampaikan. Ternyata pialanya nih hasil apa tadi Mas Haryanto ya? Hasil limbah. Hasil limbah dibuat untuk piala. Yeah. Dan di sini ada House Creator Indonesia. Yang berbahan organik. Berbahan organik juga, pakaian bekal olahraga, dan terakhir adalah ada PT Incorpola Pasifik yang lebih terkenal adalah protein. Nah, ini tadi sudah sampaikan Pak Thomas dan Bapak Ibu para peserta pameran di stand Kemenpora. Tentu kami dari Kemenpora pertama sangat apresiasi dan tentu juga terima kasih sekali atas partisipasinya dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan tentu ini ditutup aja langsung ya? Iya, mungkin nanti di depan stand nih Pak, biar kelihatan nih Pak. Oke Pak, sini Pak. Ya. Jadi sesuai biar terus Pak, sini Pak. Oke. Denny sudah berinteraksi nih Pak, langsung Pak, non-stop nih Pak. Dari pertama Bapak buka, terus kita nanti udah juga live shopping dengan perkenalan produk, terus kita langsung berkunjung juga. Pak Paiman juga saling menyapa satu persatu dan artinya mungkin ya kita sudah mulai di akhir live streaming nih Pak untuk hari ini Pak. Mungkin ada kesan dan pesan dan mungkin juga apa yang mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini itu mendapat ridho dan juga mendapatkan pahalanya dan juga ada apa manfaat yang dapat diinikan oleh orang lain Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Haryanto. Teman-teman Sobat Pora dimanapun Anda berada, tadi disampaikan Pak Haryanto bahwa dari pagi hingga sore menjelang malam ini kita agendakan full. Baik pertama nanti udah ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan live shopping satu persatu dari stand-stand UMKM baik dari wilayah Bali maupun juga tadi ada dari Surabaya dan juga ada dari Jakarta untuk promosi produk-produknya. Dan setelah itu kita juga mengadakan keliling untuk promosi kembali berkaitan dengan produk-produk mereka. Tentu dari penyelenggaraan pameran ini sudah sampaikan pada saat pembukaan, ini adalah salah satu bentuk implementasi daripada DBON, yaitu Desain Besar Olahraga Nasional. Yang terkait industri olahraga adalah kita adalah mempunyai upaya untuk pembinaan dan pengembangan dalam rangka pengembangan industri olahraga di Indonesia. Itulah kenapa kami berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan G20 di Bali ini. Ini adalah merupakan event yang menurut saya sangat strategis karena di sisi lain dihadiri oleh para peserta dari kalangan Bali, namun juga dari para delegasi yang akan berkunjung ke stand-stand terutama di stand Kemenpora dalam rangka The Spirit of Indonesia. Dan kami tentu punya tema yaitu Sport Industry Exhibition dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Baik bagi sekalian para pemirsa dan para peserta pameran di Sport Industry Exhibition Kemenpora, tentu pertama sangat apresiasi dan terima kasih sekali atas kehadiran dan partisipasi untuk mengisi booth di stand kami. Dan tentunya harapan kami adalah pertama dengan adanya expo ini ada manfaat buat para UMKM dan juga masyarakat luas di Indonesia untuk kemudian dari UMKM itu bisa mempromosikan produknya, masyarakat juga mengetahui produknya sehingga bisa kemudian memesan produk-produk yang mereka promosikan dan mereka butuhkan. Dan tidak lupa juga kami dari Kemenpora selaku penyelenggara Sport Industry Exhibition, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Tentu sebagai manusia banyak kesalahannya. Untuk itu sekali lagi kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada MDP Organizer yang telah melakukan pembuatan
dari awal hingga akhir penyelenggaraan ini untuk mengawal kami. Ini luar biasa. Ini direkturnya adalah Pak Bambang. Terima kasih kepada Pak Bambang dan terima kasih juga kepada semua stakeholder terkait atas penyelenggaraan ini hingga penyelenggaraan ini dapat berjalan dengan sukses. Akhirnya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara di hari pertama ini telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan juga terima kasih pada Mas Haryanto yang memandu dari awal hingga akhir malam ini, dan mohon nanti besok juga dipandu juga ya Mas Haryanto. Terima kasih. Insya Allah Pak. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya.